Pemirsa, prasasti Batu Tulis sebelumnya adalah peninggalan dari Kerajaan Galuh Pakuan atau sering juga disebut dengan Pakuan Pajajaran atau Kerajaan Pajajaran. Sebuah kerajaan Hindu yang ada sejak abad ke-11 hingga abad ke-16. Prasasti ini dibangun oleh Prabu Surawisesa. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saat sekarang ini kembali saya Jurutapakan Selobi Omnivora bersama Anda di Selobi Omnivora Channel, yang pastinya menyajikan segala informasi tentang adat istiadat, budaya, dan sejarah Nusantara. Saat sekarang ini saya berada di Prasasti Batu Tulis, di mana Prasasti Batu Tulis diketahui adalah dibuat pada zaman pemerintahan Prabu Surawisesa tahun 1521 hingga tahun 1536, yang merupakan wujud rasa bangga dan kagumnya kepada sang ayahanda, yakni Prabu Siliwangi, yang memerintah Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Pakuan Galuh yang lebih dikenal dengan Raja Pajajaran. Ia merasa kecewa, dan dalam prasasti Batu Tulis itu termuat tentang rasa penyesalannya yang tidak bisa mempertahankan daripada Kerajaan Pajajaran itu sehingga runtuh pada abad ke-16. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran yang merupakan kerajaan Hindu terakhir di ranah Nusantara ini pada abad ke-11 hingga abad ke-16 itu. Seperti apa keadaan daripada prasasti Batu Tulis tersebut? Bersama saya Jurutapakan Selobi Omnivora, simak vlog saya berikut ini. Di bagian luar prasasti ada sebuah tumpukan batu yang tersusun seperti makam. Ada dua tonggak berdiri menyerupai nisan. Tumpukan batu ini diyakini sebagai tempat kuda ditempatkan pada masa kejayaan tersebut. Disebutkan bahwa prasasti dibuat sebagai bentuk penyesalan sang Prabu Surawisesa karena tidak mampu mempertahankan keutuhan wilayah Pakuan Pajajaran. Pada saat itu, pasukannya kalah dalam pertempuran melawan Kesultanan Cirebon yang berujung hilangnya sebagian wilayah. Menurut penjelasan singkat sang penjaga situs, disebutkan bahwa situs prasasti tersebut adalah tempat yang dipakai sebagai podium penobatan raja-raja di Kerajaan Pajajaran. Prasasti Batu Tulis pertama kali ditemukan oleh sebuah ekspedisi VOC atau Persatuan Dagang Hindia Timur pada tahun 1687. Pemimpinnya adalah Sikipio. Berita penemuan prasasti Batu Tulis pertama kali tercatat dalam laporan ekspedisi Scipio tertanggal 28 Juli 1687. Penelitian tentang prasasti Batu Tulis sudah dilakukan oleh banyak ahli arkeologi dan sejarah sejak masa lampau. Di sebelah batu bertulis itu terdapat sebuah lingga atau batu panjang dan bulat yang sama tingginya dengan prasasti Batu Tulis. Batu lingga ini mewakili sosok Sri Baduga Maharaja, sedangkan prasasti itu sendiri mewakili sosok Surawisesa. Surawisesa sendiri tidak menuliskan namanya dalam prasasti itu. Ia hanya meletakkan dua buah batu di depannya, satu berisi astatala, ukiran jejak tangan, dan satunya lagi adalah padatala, ukiran jejak kaki. Banyak yang beranggapan bahwa pemasangan batu tulis itu juga bertepatan dengan upacara srada, yaitu penyempurnaan sukma yang dilakukan setelah 12 tahun wafatnya sang raja. Dengan upacara itu, sukma orang yang meninggal dianggap telah lepas hubungannya dengan dunia materi sehingga bisa manunggaling kawulu Gusti. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui, kita berada di prasasti Batu Tulis, di mana dalam wilayah prasasti ini terdapat sebuah batu lempeh yang merupakan sandaran dari beliau sang Prabu Siliwangi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Prabu Siliwangi adalah salah satu raja Kerajaan Pajajaran, di mana Kerajaan Pajajaran ini dikenal adalah kerajaan Hindu terakhir yang akhirnya runtuh pada abad ke-16 setelah kemunculan daripada Kesultanan Cirebon di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati.
Situs prasasti batu tulis di kota Bogor sendiri berada di sebuah area berukuran sekitar 17 meter kali 15 meter. Di dalamnya terdapat sebuah bangunan berbentuk rumah kecil, di mana di dalamnya terdapat beberapa buah batu. Bangunan tersebut berpagar dan berada di sisi kanan jalan batu tulis. Di dalamnya ada batu utama yang merupakan prasasti batu tulis dan juga lingga yang wujudnya adalah simbolisasi kejantanan kaum laki-laki. Bentuk lingga memang banyak ditemukan pada berbagai peninggalan sejarah dari masa lalu Indonesia. Meskipun demikian, dari posisi batu utama dan batu lingga yang berdampingan dipercaya juga sebagai tempat di mana bersemayamnya raja terkenal dari kerajaan Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Berikut adalah petikan wawancara Selobi Omnivora Channel Team dengan juru kunci daripada prasasti batu tulis, yakni Bapak Firman, yang kami temui di lokasi ketika berkunjung ke prasasti batu tulis tersebut. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, prasasti batu tulis yang dibuat pada zaman pemerintahan Prabu Surawisesa untuk mengenang kejayaan masa kekuasaan Prabu Siliwangi ketika memerintah kerajaan Pajajaran tahun atau abad ke-11 lalu hingga abad ke-16 ketika masa keruntuhan kerajaan Pajajaran itu sendiri. Di belakang kita adalah penampakan daripada prasasti batu tulis yang dijaga oleh arkeologi dan juga seluruh petugas terkait di wilayah ini. Dan ada juru kuncinya adalah atau Mbak Kuncen daripada prasasti batu tulis, Bapak Firman ya. Salam kenal dulu Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diceritakan mungkin sedikit tentang prasasti batu tulis ini Pak Firman? Oke, tidak akan menerangkan tentang adanya prasasti batu tulis yang di Kota Bogor ini. Adanya prasasti batu tulis ini, di sini dulu tempat penobatan raja-raja Pajajaran di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1521. Yang membuat ini putranya Surawisesa. Ini menjelaskan tentang silsilah kebesaran lainnya waktu dinobatkan di prasasti ini. Kurang lebih udah 5 tahun lebih ya. Namanya Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi terakhir. Di sini ada beberapa buah batu ya. Ada batu sandaran tempat penobatannya. Batu gigilangan tempat duduknya ada di Banten. Kenapa ada di Banten? Dulu waktu perang sama tentara Banten, perang buat perang saudara itu diambil. Jadi nggak akan ada raja lagi yang dinobatkan di prasasti ini. Prabu Siliwangi terakhir. Sri Baduga Maharaja. Dan di sini juga ada batu bertulis dengan hurufnya huruf Palawa ya, huruf zaman dulu ya. Singkat aja baca aja. Uang napun ini sasakala Prabu Ratu kurangnya pun diwasu dia winggalan Sri Baduga Maharaja. Jadi yang dinobatkan itu namanya Sri Baduga Maharaja. Jadi menjelaskan tentang sejarah kebesaran ayahnya waktu dinobatkan di prasasti ini. Di sini juga ada batu lingga Yoni ya, itu lambang Subura. Dan ada telapak kakinya juga, ada lututnya itu juga dengan kesaksiannya. Sudah beliau dinobatkan di raja, lalu beliau itu moksa. Moksa ya? Moksa, gitu. Berarti ada kaitannya nggak moksa beliau terkait penobatan di sini dan juga batu persalinan beliau di desa Pajajaran itu sendiri? Iya. Ketika pemerintahan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ya, yang pada tahun 1482 hingga 1521 itu kemudian digantikan oleh putra beliau ya, Prabu Surawisesa tahun 1521 hingga 1536. Perawatan daripada prasasti ini seperti apa? Apakah ada upacara khusus terkait dengan pemujaan daripada prasasti batu tulis ini Pak Firman? Biasa saja ya. Ada yang berdoa pengunjung barangkali. Banyak ya. Kita memohon, kita minta sama yang Maha Kuasa ya, sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan minta ke batu nggak boleh. Iya. Ya. Bahkan dulu digusur kali ya. Iya. Banyak yang berdoa alhamdulillah. Mungkin ada bisa diceritakan pengalaman dari mereka para pengunjung yang memiliki mata secara ilmu metafisika terkait dengan keberadaan prasasti ini. Banyak juga ya. Kejadian apa yang sering terjadi? Kejadian apa ya? Ada yang kemasukan, macam-macam ya, macam-macam. Masukan macam seperti itu. Paranormal yang sering kemarin juga banyak. Dan di sini banyak penemunya juga. Jadi itu dari sini. awalnya
kuat sekali ya di Umurnya tinggi sekali ya. Ini ada kalau siliwang kita timbul dengan macan ya. Betul. Sama macan. Hitam. Hitam juga. Berarti sejauh Pak Firman sebagai juru kunci di tempat ini, selain menemukan atau melihat pengunjung dengan kerasukan itu, apakah pernah suatu waktu ada hal-hal terjadi di luar nalar manusia pada hari-hari tertentu seperti itu? Jadi biasa aja sih. Biasa aja, berarti tidak ada pernah kejadian aneh. Nggak ada. Setiap harinya memang dijaga seperti ini Pak Dijaga, Firman? ini kan peninggalan leluhur kita kan benar dijaga, dirawat dan dilestarikan. Oke. Jangan sampai rusak. Ada yang tinggal di sekitar sini atau di tempat ini mungkin barangkali yang untuk menjaganya? Nggak ada ya. Nggak ada. Jaga di sini sampai Jam jam 6 sore. 6 sore Dari tutup pagi, seperti ya. itu. Oke, berarti ini bisa dikunjungi oleh seluruh halayak ramai Iya. dari buka Dari jam 7:30 sampai jam setengah 8 pagi hingga jam 6 sore. Apa saja syarat-syarat untuk mereka yang akan mengunjungi prasasti batu tulis ini bisa diungkapkan ke media, barangkali ada teman-teman yang ingin berkunjung? syarat-syarat sih ya biasa aja ya, ada yang bawa kepercayaan masing-masing, ada yang punya niat masing-masing. Tetap kita sama Allah, kita nggak boleh minta sama batu ya, begitu. Yang sama Allah itu kan. Iya, berarti Ya mungkin lebih khusyuk atau gimana ya, Iya. orang lain yang ngerasain sendiri lah gitu. mungkin ada kejiwaan khusus yang dirasakan terkait dengan keberadaan prasasti ini, mengingat semua yang menuliskan ataupun masa terjadinya dari prasasti ini adalah menjadi leluhur mereka saat sekarang ini ya, dipercaya mungkin seperti aliran dinamisme bahwa benda yang mengandung unsur-unsur gaib seperti itu Pak Firman ya. Baik, terima kasih Pak Firman atas informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian penjelasan juru kunci Pak Firman terkait dengan keberadaan daripada prasasti batu tulis yang dibuat pada zaman pemerintahan Raja Prabu Surawi Sesa pada tahun 1521 hingga tahun 1536. Semoga benda-benda peninggalan leluhur ini tetap dirawat dan menjadi suatu cermin untuk diri kita ke depannya nanti, menguak tentang sejarah kisah leluhur masa lampau. Saya juga terima kasih sama Omnivora, pamit undur diri. Terima kasih Anda telah menyaksikan channel ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.